Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Neng Irmayanti dengan NPM 102220052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai Internet of Things atau IoT. Nah, apa sih IoT itu? IoT merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan oleh teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Nah, Internet of Things atau IoT juga mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek fisik lainnya yang dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan sehingga memungkinkan mereka mengumpulkan dan berbagi data. Nah, di sini juga ada tujuan IoT. Tujuan utama dari IoT ini adalah menghubungkan dunia fisik dengan dunia digital, menciptakan jaringan perangkat yang cerdas dan terintegrasi untuk mengumpulkan, menganalisis, serta bertindak berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, selanjutnya mengapa sih IoT itu penting? Di kalangan bisnis, IoT tentu penting. Terdapat beberapa manfaat inti IoT. Yang pertama yakni dapat meningkatkan efisiensi. Seperti sensor IoT dapat digunakan untuk memantau kinerja peralatan dan mendeteksi atau bahkan menyelesaikan potensi masalah sebelum menyebabkan waktu henti, mengurangi biaya pemeliharaan dan meningkatkan waktu kerja. Yang kedua, dapat mengambil keputusan berdasarkan data atau pengambilan keputusan yang lebih tepat. Yang ketiga, yaitu dapat menghemat biaya. Seperti perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau penggunaan energi dan mengoptimalkan konsumsi, mengurangi biaya energi, dan meningkatkan keberlanjutan. Dan yang terakhir yaitu pengalaman pelanggan yang ditingkatkan. Contohnya seperti pengecer dapat menggunakan sensor IoT untuk melacak pergerakan pelanggan di toko dan memberikan penawaran yang dipersonalisasi berdasarkan perilaku mereka. Yang selanjutnya yaitu cara kerja IoT. Secara sederhananya, IoT bekerja dengan memanfaatkan instruksi pemrograman yang setiap perintahnya bisa menghasilkan interaksi sesama perangkat terhubung secara otomatis tanpa adanya intervensi pengguna bahkan dalam jarak jauh sekalipun. Nah, selanjutnya ada komponen IoT. Komponen IoT ini terdapat beberapa komponen, yaitu yang pertama sensing dan embed. Sensing ini adalah komponen penginderaan pada IoT, sedangkan embed adalah komponen tertanamnya. Yang kedua yaitu konektivitas. Komponen konektivitas dalam IoT berfungsi untuk menggabungkan perangkat sensor, aktuator, dan cloud untuk menghasilkan suatu tindakan. Yang ketiga yaitu IoT code, yaitu berfungsi sebagai fasilitas yang berhubungan dengan data. Selanjutnya IoT data analitik, berfungsi sebagai komponen yang melakukan analisis terhadap data analog yang diterima oleh sensor. Dan yang terakhir, perangkat dan interface, yaitu tampilan yang akan dilihat melalui suatu perangkat yang akan menjadi alat kontrol IoT bagi pengguna. Selanjutnya yaitu contoh IoT. Terdapat beberapa contoh. Yang pertama yaitu smart home. Smart home ini merupakan salah satu contoh Internet of Things yang menghubungkan perangkat elektronik seperti lampu, kipas angin, AC, dan perangkat lainnya melalui internet. Yang kedua adalah smart city. Smart city ini adalah contoh penerapan IoT lainnya yang dapat mengatur transportasi secara otomatis, manajemen energi cerdas, distribusi air praktis, sistem keamanan yang dinamis, dan pemantauan lingkungan yang sistematis. Salah satu contohnya yaitu seperti aplikasi yang dapat mengirimkan peringatan ke dinas kebersihan kota ketika sampah sudah menumpuk. Selanjutnya yaitu perangkat elektronik atau wearables. Wearables ini merupakan perangkat yang memiliki sensor dan terhubung dengan perangkat lunak untuk mengumpulkan data dan informasi tentang pengguna. Salah satu contohnya yaitu produk dari perangkat ini adalah smartwatch dari Apple. Dan yang terakhir yaitu sistem keamanan biometrik. Teknologi biometrik ini memanfaatkan sidik jari, suara, mata, dan pengenalan wajah. Penggunaan IoT dalam sistem keamanan biometrik memiliki hasil yang lebih baik karena datanya saling terkait satu sama lain. Nah, yang selanjutnya yaitu risiko dan tantangan IoT.
IoT menawarkan banyak manfaat, namun juga menimbulkan sejumlah risiko dan tantangan. Terdapat beberapa tantangan, yakni yang pertama yaitu risiko keamanan dan privasi. Semakin meluasnya penggunaan perangkat IoT, keamanan dan privasi menjadi sangat penting. Banyak perangkat IoT yang rentan terhadap peretas dan ancaman cyber lainnya, yang dapat membahayakan keamanan dan privasi data sensitif. Yang kedua, yakni masalah interoperabilitas. Hal ini seringkali menggunakan standar dan protokol yang berbeda sehingga menyulitkan perangkat tersebut untuk melakukan apa yang disebut komunikasi mesin ke mesin. Nah, hal ini dapat menyebabkan masalah interoperabilitas. Yang selanjutnya yaitu kelebihan data. Yang selanjutnya biaya dan kompleksitas. Hal ini menerapkan sistem IoT bisa jadi mahal dan rumit sehingga memerlukan investasi besar pada perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur. Dan yang terakhir, tantangan peraturan dan hukum. Yang selanjutnya yaitu masa depan IoT. Masa depan IoT ini menjanjikan dengan banyak perkembangan menarik bagi bisnis di masa depan. Terdapat beberapa tren dan prediksi. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Jumlah perangkat IoT diperkirakan akan terus tumbuh pesat dengan perkiraan menunjukkan bahwa akan ada puluhan miliar perangkat IoT yang digunakan dalam beberapa tahun ke depan. Nah, pertumbuhan ini akan didorong oleh peningkatan adopsi di berbagai industri serta pengembangan kasus, penggunaan, dan aplikasi baru. Yang kedua yaitu komputasi tepi. Nah, komputasi tepi ini akan menjadi semakin penting bagi IoT karena memungkinkan data diproses dan dianalisis lebih dekat ke sumber data. Nah, hal ini dapat meningkatkan waktu respon, mengurangi latensi, dan mengurangi jumlah data yang perlu ditransfer melalui jaringan IoT. Yang selanjutnya yaitu kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin. Dengan adanya AI dan pembelajaran mesin di masa depan, maka dapat membantu bisnis mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengoptimalkan operasi mereka. Nah, di sini juga ada blockchain. Nah, blockchain ini dapat digunakan untuk menciptakan jaringan yang aman dan terdesentralisasi untuk perangkat IoT yang dapat meminimalkan kerentanan keamanan data. Dan yang terakhir, keberlanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi mengenai IoT atau Internet of Things ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan. Makasih juga buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai habis. Saya Neir Mayanti, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video berikutnya.